warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, jadi pada video saya sebelumnya ya ada komentar seperti ini ya. Nah, oke. Jadi pada komen ini dia itu intinya dia mau mencari sebuah Bluetooth ya. Tapi karena dia nemunya mono, jadi kalau buat main PUBG kan nggak asik ya, stepnya di tengah-tengah. Nah, oke, jadi dia minta saran, tolong dong rakit yang Bluetooth yang stereo ya. Nah, dan plus tes delay-nya ya. Oke, jadi akan saya tes ya delay-nya seberapa, dan saya akan tes buat main PUBG juga. Oke. Jadi sebelumnya saya beli ini ya dengan teman saya, pastinya belinya ini tuh Bluetooth ya, yang dia butuh adaptor ya. Misal adaptor cas gini ya, 5 volt. Nah, terus saya tancapkan dan saya tes pakai headset, itu hasilnya mono ya, jadi nggak stereo, jadi kurang cocok kalau buat main PUBG ya. Dan dengarkan musik yang stereo itu nggak asik juga kalau hasilnya mono ya. Oke, jadi ini kita lupakan aja. Nah, oke, akhirnya saya juga agak beli yang ini ya, agak mahal sih. Nah, ini sebenarnya saya ragu kalau ini stereo ya, cuma setelah saya tes dan saya terkejut, suaranya stereo dan bagus ya. Dan setelah saya tes itu ya, kalau saya sih delay-nya nggak kerasa ya, cuma mungkin ada beberapa delay ya mungkin 0, lah, hampir nggak kerasa sih. Oke, jadi saya sangat sarankan ini ya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan coba untuk merakit ini ya. Sebenarnya kit ini dia butuh 5 volt DC aja ya untuk tegangannya. Cuma karena di sini ini udah ada transistor 7805 yang berarti dia menyetabilkan di tegangan 5 volt DC ya. Jadi kita bisa supply 5 volt DC sampai 12 volt DC ya up-nya. Oke, jadi ini dapat kita supply maksimal 12 volt DC ya. Kalau 12 volt DC 12 volt CT jadinya DC kan sekitar 15 ya. Jadi ya otomatis auto rusak ininya ya. Mungkin ininya panas dan akhirnya jebol dan rusak. Oke, ya kira-kira seperti itu sih. Oke, jadi gimana sih untuk bikin PSU nya ini agar dapat 12 volt DC ya? Karena kalau dari trafo kan ini kan cuma ada misal 12 CT, 12, 18 dan terusnya ya. Jadi kalau ini kita pakai nanti hasilnya DC jadi 15 ya. Oke, jadi gimana sih? Oke, jadi agar dapat 12 volt DC ini sudah ada skemanya yang sudah saya gambar pada awal-awal video tadi ya. Jadi ini ada IC 7812 ya. Jadi gunanya IC ini untuk menyetabilkan tegangan agar outputnya itu dapat 12 volt DC ya. Jadi misal inputnya 15, 16, 17, 18 volt DC, nanti inputnya juga kan 12 volt DC ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, oke, langsung kita rakit aja ya. Tinggal ngikutin skemanya gini ya, mudah banget sih, sudah saya gambar dengan model bentuk komponen sih soalnya. Yuk langsung aja. Jadi untuk elko nya saya pakai noise, gagal fokus juga. Jadi untuk elko nya saya pakai 470 mikrofarad 50 volt ya. Ya 25 volt juga bisa sih. Cuma karena saya adanya ini ya udah pakai ini aja. Dan untuk diodanya pakai 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere bisa ya. Oke, jadi saya pakai ini 3 ampere ya kira-kira. Nah, oke, yuk langsung kita rakit aja ya. Nah, oke, jadi kira-kira cuma seperti ini ya. Jadi ini nanti dapat inputnya dari trafo ya. Ya bebas pakai berapa aja, misal 12 volt volt CT, 15 atau 18 juga bisa. Dan untuk tengahnya nanti ini dapat CT ya atau 0 ya.
Dan untuk ininya nanti dapat outputnya atau dari ini ya, yang tegangan sini ya, yang plusnya ya. Oke, jadi kita tinggal pasang kabel-kabelnya aja ya untuk input dan outputnya ya. Yuk langsung aja yuk. Nah oke, jadi untuk tegangannya sendiri, jadi saya menggunakan trafo 3 ampere ini ya. Jadi kita pasang dari 0 dan 220 nya ya. Untuk tegangannya sih ini ya, untuk listrik. Jadi kita solder gini aja. Nah oke, jadi kalau di sini memang misal tegangan yang buat ambil ampli ya misalnya, jadi saya sarankan nggak usah pasang di sini, nanti bisa menimbulkan dengung ya. Jadi saya sarankan ambil di ekstra trafonya aja ya. Dan kalau di modul bluetoothnya ini enggak ada ini transistor 7805 nya, jadi bisa langsung dari adaptor cas HP ya, bisa langsung ambil dari situ ya. Jadi lebih mudah lagi, tinggal gitu ya, kowek kabel USB nya ya, dan cek mana negatif dan plusnya ya. Jadi tinggal gitu, cuma karena ini 12 ya, jadi saya pakai ini untuk adaptornya ya. Oke, yuk saya solder dulu untuk kabelnya ya. Nah oke, jadi kalau udah seperti ini kita tes dulu ya untuk tegangan outputnya ya, udah dapat 12 atau malah di atasnya ya. Kalau di atasnya nggak usah dipasang, jadi kita pastikan dulu ya dapat berapa dulu ya. Oke, saya colokkan dulu untuk stop trafonya. Nah oke, itu kita tes dengan avometer ya. Saya pakai avo digital, kita set ke 20 ya. Oke, dan kita tes ya, dapat berapa sih outputnya. Oke, jadi cuma dapat 11,65. Oke, ini udah bisa sih, yang penting di bawahnya 12. Jadi ini kan bisa disuplai 5 sampai 12 volt DC ya. Jadi kalau 11, udah mendekati 12 ya bisa, maupun pakai 10 bisa, cuma yang penting jangan sampai di atasnya 12 ya. 12, boleh lah, cuma kalau sampai 13 jangan ya. Oke, setelah itu kita sambungkan ya untuk ini. Jadi kalau gini plusnya dapat, plusnya kabel putih ya, jadi ini negatifnya yang warna merah. Saya lepas dulu untuk ini ya. Nah, oke, setelah itu kita solder lagi ya. Nah oke, ini udah jadi ya untuk PSU nya. Jadi kita tinggal tancapkan aja ya untuk plusnya. Bentar, jadi kan gini, jadi plusnya, yap benar plusnya. Jadi kita gini cetek ya. Nah oke, setelah itu kita tes dengan sambungkan ke listrik ya. Nah oke, nyala ya. Jadi kita tinggal sambungkan untuk ini ya, output ini ya. Oke, kita lepas dulu ya. Jadi ini untuk outputnya ya. Jadi yang kabel warna merah ini untuk antennya radio ya. Dan jadi L-out ground, jadi yang ini kabel 3 ini yang tengah adalah ground, dan yang kanan kiri LR ya. Tuh. Oke, jadi karena ini saya sambung ke cok RCA, jadi kita hubungkan ke sini ya.
yang tengah ground ya, dan yang sini LR nya. Yuk kita langsung solder lagi. Kita matikan dulu lampunya. Oke, itu nah oke, jadi ini untuk outputnya atau ke ampli ya ini. Jadi ini sudah selesai, jadi kita tes dulu ya. Kita coba nyalakan. Sulap ya. Nah oke, jadi ini mode Bluetooth ya. Jadi gunanya ini input ya, atau misal kita ke HP atau tapi mainnya mode mode AUX ini ya, untuk AUX ini ya. Jadi dan oke, jadi untuk AUX itu pakai ini maupun ini bisa ya. Dan ini untuk mode radio ya, dan ini AUX-nya. Oke, kita tes ya. Kita sambung dulu untuk amplinya. Jadi untuk amplinya nanti saya pakai ampli stereo ya, di kiri kanan dan plus sub. Kita mau tes delaynya, terus untuk nada suara gimana, dan apakah ini noise ya, dan kita tes PUBG. Oke, yuk. Jadi ini sudah saya pasang ya untuk speakernya, dan untuk ampli-amplinya juga sudah saya instalasi ya untuk perkabelannya. Jadi ini untuk ampli subnya ya, ini untuk volume R, ini volume L, dan ini volume sub ya. Dan untuk angkat kedua speaker ini Pioneer 2 buah ya. Jadi saya menggunakan ini ya untuk menghandle itu ya. Ya itu jadi ya ampli model dulu lah seperti ini ya. Nah, ini ada radionya juga ya, seperti itu. Jadi saya gunakan ini karena ini juga stereo ya, jadi buat menghandle itu ya. Dan itu untuk subnya sendiri saya pakai ini ya, di belakang saya taruhnya ini ya. Nah oke, ini ya sub Legacy saya taruh di belakang saya ya. Jadi kalau di depan kan saya rasa nggak muat ya, dan kalau di samping kan karena saya nanti gunakan perekamannya stereo, jadi nggak asik kalau bassnya keluarnya dari samping ya kalau menggunakan headset. Jadi saya taruh di belakang saya biar keluarnya itu kalau bisa di tengah-tengah gitu ya. Oke, yuk kita langsung hidupkan saja ya, yuk. Nah oke, jadi ini untuk semua sistemnya sudah aktif ya. Jadi saya akan tes dengan pertama ini ya, saya akan tes stereonya dulu ya, apakah dia stereo ya. Oke, kita play ya. Taruh sini ya. Untuk display ini ya, sayangnya dia waktu seperti grafiknya itu ya, sayangnya dia nggak stereo ya. Jadi dia walaupun yang bunyi cuma yang kanan, cuma yang ada itu simbol seperti gimana ya, pokoknya LED tanda bunyi itu dia aktif semua ya, seperti mono. Padahal yang bunyi cuma kanan harusnya kan yang hidup cuma juga kanan, cuma semuanya hidup. Jadi ya sudah, nggak masalah, yang penting suaranya stereo ya. Oke, jadi kita akan tes delaynya dulu ya. Oke, yuk.
Oke, jadi kalau untuk delaynya itu mungkin 0, ya. Soalnya kalau kita lihat dari sini, dia tuh pas ya waktu merahnya nyala dan suaranya tuk tuk gitu ya. Oke, sekarang kita coba buat puter musik ya. Yuk. Yang sama, kalian memang ayah dan anak. Lain kali hati Tunggu, ada apa? Nah, oke, sekarang kita tes buat main PUBG ya. Oke, biar stereonya nggak kebalik lagi ya. Oke, jadi saya balik ini karena ini untuk mic kanan dan ini mic kirinya ya. Dan oke, langsung kita mulai aja di Livik ya. Kita matikan ya untuk mic-nya dan mikrofon. Pokoknya untuk tim kita matikan aja biar nggak berisik ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau untuk main PUBG-nya ya nggak apa-apa lah kalah. Yang penting gimana kesimpulannya gitu aja ya. Oke, jadi dulu saya sebenarnya jago sih main PUBG, cuma karena saya lama nggak main ya, jadi harusnya skill saya segini nurun segini karena nggak pernah main ya. Oke, dan maaf tadi untuk videonya kira-kira mungkin agak buruk ya, karena agak noise ya, karena yang saya buat main PUBG tadi HP yang saya buat rekam ini ya, dan saya tadi ngerekamnya pakai ini HP Lava Iris 820 yang ininya saya copot karena kalau ini nggak dilepas itu pelindungnya dia karena udah berset-berset ya, jadi kalau buat moto buruk banget. Tapi ini setelah saya lepas ya lumayan lah ya, walaupun nggak sebagus ini pastinya ya. Oke, jadi Bluetooth ini ya cocok ya kalau mau buat nonton film, denger musik stereo, dan main PUBG juga cocok sih. Karena saya nggak merasakan ada delay ya, mungkin tipis, cuma saya nggak kerasa ya. Karena bener tipis banget loh, dan saya malah nggak ngerasai kalau ada delay. Oke, dan kalau pakai ini ya, kira-kira kalau nonton itu main itu serasa lebih gimana ya, kan suaranya memang lebih menggelegar ya karena ada sub di belakang sini dan sini ya speakernya. Jadi memang kalau buat main lebih gimana ya, pengalaman main itu beda lah dari main cuma pakai speaker headphone bawaan gini ya, pokoknya jauh lah. Oke, jadi saya rekomen ya kalau main PUBG pakai
Bluetooth gini karena delaynya itu juga tipis banget ya, malah saya nggak ngerasakan. Oke, terima kasih sudah nonton, thanks for watching.